kita udah tahu nih trial balance-nya yang mau kita masukin adalah yang ini. Kemudian masukkan, kita mulai dari buku besar pembantu dulu boleh. Kalau kamu mau bu saya langsung buku besar utama boleh nggak? Boleh aja. Yang penting nanti yang ini juga kan harus dikerjain juga gitu ya. Tapi kalau misalkan mau yang ini dulu, it's okay, berurutan nggak apa-apa. Nah, account receivable ya, jadi ini adalah buku besar pembantu khusus untuk account receivable. Nah, account receivable itu kan nggak semua jurnal ada gitu ya. Hanya jurnal-jurnal tertentu aja yang ada account receivable-nya. Nah, untuk yang namanya buku besar pembantu, dia memang agak berbeda dengan buku besar utama. Kalau di pembantu dia harus per nama toko. Jadi jangan lupa nama tokonya apa itu dikasih tahu. Jadi satu buku besar ini khusus satu toko. Nah, kemudian masukin di tanggal 1 ya, tanggal 1 itu opening balance. Opening balance-nya kamu bisa dapat dari si trial balance yang tadi Ibu kasih ya, trial balance. Nah, di sini kalau misalkan emang kalian ada perbedaan trial balance-nya, bisa kalian ubah gitu ya. Atau misalkan di trial balance Bu enggak 44 ya, tinggal dirubah aja, pokoknya sesuaikan aja sama yang udah Ibu kasih. Tinggal diubah ya. Tinggal kita masukkan dari trial balance yang udah Ibu kasih ke ledger ini gitu. Setelah itu kita masukkan. Nah, si buku besar account receivable ini kan ngambilnya dari jurnal. Kita makanya bisa lihat dari rekapitulasinya ya. Misalkan di sini ada sales jurnal untuk toko si Andani. Coba kita lihat sales jurnal kita. Ya, toko Andani. Ya, ada dia. Toko Andani, account receivable-nya sekian, tinggal kita mungkin masukkan berapa sih account receivable-nya. Ya, nih. Di sini ada untuk toko Andani dan toko Bahana, toko Cempaka dan toko Dira. Tiga-tiganya ada. Berarti tiga-tiganya untuk account receivable harus dimasukin satu-satu per tokonya. Gitu ya. Nanti berarti harus kamu masukin apa yang ada di dalam jurnal yang telah kalian bikin, nanti tinggal masukin sesuai dengan nama-nama tokonya ya. Kalau toko Andani ya masukinnya toko Andani. Kalau toko Bahana di sini sales jurnalnya ya toko Bahana. Toko Cempaka juga demikian dan begitu seterusnya. Jadi dimasukin. Kalau posisi opening balance-nya ada di debit, di trial balance itu adanya di debit, karena account receivable saldo normalnya kan di debit nih, ya kan? Berarti sales jurnalnya jadi debit juga, berarti harus ditambah. Karena debit ketemu debit gitu ya. Taruh di debit sini. Gitu. Jadi harus ditambah. Tapi seandainya di sales jurnal dia adanya di kredit. Di sini nih. Seandainya doang ya. Kan nggak mungkin juga sih account receivable adanya di kredit. Tapi kalau misalkan di sales jurnal pasti dia ada di debit ya. Tapi kalau misalkan di jurnal lain kemungkinan ada di kredit juga ada. Tapi kalau untuk sales jurnal ada di debit ya. Nah, kalau misalkan ada di kredit seperti ini nih. Nah, kalau di resep jurnal dia adanya di kredit. Ya, tapi kalau sales jurnal dia adanya di debit. Kalau ada di kredit seperti ini, yang kamu ambil dari cash receipt jurnal nih, toko Bahana, kita lihat toko Bahana ada di CRJ. Ya, atau CIJ, cash receipt jurnal. Nah, ada di sini toko Bahana untuk ada di kredit. Nah, nih. Sorry. Sentuhnya susah nih, pakai touchscreen soalnya. Nih yang ini ya. Ada toko Bahana. Nominal ada di sini kamu bisa pindahin ke tempat yang ada di kredit yang ini. Gitu. Jadi kalau misalkan yang pertama adalah 33 juta, di sales jurnal kan dia di debit, berarti kan ditambah. Ya, tambah, taruhnya di debit lagi nih.
Ternyata di kas resep jurnal ada di kredit, otomatis dong debit sama kredit jadinya adanya di debit tapi harus dikurangin gitu. Jadi kalau debit tambah debit jadi debit ya, kredit tambah kredit jadi kredit. Tapi kalau misalkan debit sama kredit dia harus diselisih atau dikurangin. Nah, untuk penempatannya tinggal lihat saldo normalnya ada di mana. Kalau saldo normalnya di debit, taruh di debit. Kalau dia saldo normalnya di kredit, ada di kredit gitu. Ya, karena ini ada di debit, berarti kita taruhnya di debit. Tetap harus dikurangin. Itu. Kalau misalkan terjadi ada debit, ada kredit, ya. Nah, ini adalah buku besar untuk accounts receivable. Begitu juga yang lain, toko cempaka juga sama, tinggal kita masukin aja nominalnya. Ya, ini kan sales journal. Tinggal kita masukin ya, sesuaiin. Toko cempaka segini, terus toko dira segini ya. Tinggal kita masukin aja ke dalam ini, sini. Tuh. Nah, tinggal kita masukin. Nah, kalau untuk toko dira sama seperti yang tadi, opening balance sekian. Ternyata tanggal 5 dia ada di kas resep jurnal, dan jangan lupa ini harus sesuai tanggal ya. Jadi tanggal mana yang lebih dahulu itu yang kalian masukin duluan. Jadi kalau di akuntansi itu harus sesuai dengan kronologisnya. Kronologisnya itu dengan waktunya, dengan tanggalnya. Jadi di sini kas resep jurnal ada, berarti taruh dia di kredit. Nah, 33 sama 33 kan habis. Strip aja habis atau 0 nggak apa-apa. 0. Ya. Nah, kemudian ada lagi di sales journal sekian. Nggak apa-apa taruh ditambah 0 tambah 47 ya tinggal 47. Kayak gitu. Nah, itu namanya buku besar pembantu piutang. Ada lagi buku besar pembantu utang. Nah, fungsinya juga sama untuk mengetahui berapa besar utang kita sama supplier kita. Ya, jadi di sini tuh dirinci gitu loh. Utang-utang kita tuh dirinci di sini. Nah, untuk PT Asoka kita bisa lihat di sini ya. Opening balance-nya 44. Nah, kalau opening balance-nya 44, terus dia ada di purchase journal nih ya. Kita lihat. Purchase journal dia berapa nih? Sorry. Nah, ini. Di sini ada purchase journal. Ya, account payable. Account payable itu kan utang. Utang kalau bertambah biasanya di mana? Ya. Nah, kalau utang bertambah adanya di kredit. Beda kan sama account receivable. Dia bertolak belakang. Utang sama piutang tuh bertolak belakang banget. PT Asoka ada 33 di purchase journal. Masukin nggak? Iya, otomatis kita juga harus masukin. Karena ini kan per PT. Jadi kamu nanti lihat dari setiap akun ini, ya, setiap jurnal ini, untuk PT Asoka ada di mana lagi dia, ya. Kalau misalkan ada, nah ini ada nih PT Asoka, masukin juga sama. Nah, tapi ada nggak dia itunya account payable-nya? Ada. Kalau ada masukkan. Itu ya di purchase ada, account payable adanya di kredit, masukkan. Terus ada nggak di general, nanti dia masuk di general nggak? Nah, PT Asoka masuk ada di general. Kalau ada berarti kita bisa memasukkan itu. Ya. Jadi harus dimasukkan semuanya. Seperti ini. Purchase journal ada di kredit, berarti dia kredit sama kredit sama kredit ya, kredit sama kredit berarti ditambah karena dia setipe sama ya, taruhnya di kredit. Saldo normalnya dia ada di kredit soalnya. Kemudian general journalnya dia masukin juga kan, yang tadi Ibu bilang ya, masukin. Karena dia ada di debit, otomatis si kredit yang ada di sini 77 itu harus dikurangi dulu yang ada di debit, masukin ke kredit. Nah, kemudian di cash disbursement itu dia ada juga kan, tadi kita lihat ada juga. Masukin nggak? Masukin debit. Ya, kalau kredit sama debit otomatis kan selisih, dia dikurang. Ya, dikurang berarti tinggal 28. 165
Udah, taruhnya di mana? Di kredit dong pastinya. Gitu. Begitu juga dengan PT-PT yang lain. Opening balance kita masukin dari trial balance, sama seperti yang tadi. PT Barata ada di Cash Disbursement Journal, ada di Purchase Journal. Jadi dicek satu-satu. PT Barata ini adanya di mana? Ya, ada di Cash Disbursement. Nah, masukin. Ada di General Journal enggak? Kalau misalkan memang ada di General Journal, silahkan dimasukkan. Ya. Jadi kalau misalkan kalian mengerjakan buku besar, lihat dari patokannya trial balance dan juga jurnal-jurnal yang udah kita buat. Makanya ibu suruh bikin rekapitulasi, ya, rekapitulasi di setiap jurnal seperti ini. Ini fungsinya buat memudahkan kalian untuk bikin buku besar yang utama. Buku besar utama itu ya. Nah, tetap kalau untuk buku besar yang pembantu, kalian bisa lihatnya dari per akunnya. Oke. Jadi seperti itu untuk buku besarnya. Nanti dicek lagi apakah kalian sudah membuat buku besar ini. Kalau misalkan belum, berarti harus dibikinkan hari ini juga. Tapi kalau misalkan kalian belum mengerjakan yang kemarin, si inventory sama si general journal, kalian jangan coba-coba bikin si ledger ini, ya, atau buku besar ini, karena ini sumbernya dari situ juga. Kalau belum dikerjain kan apa yang mau dimasukin nantinya, gitu. Jadi kalau akuntansi itu harus berurut, ngerjainnya harus berurutan. Kalau nggak berurutan, loncat satu aja, gitu ya. Ada yang nggak dikerjain, misalkan inventory nggak dikerjain, otomatis inventory nggak dikerjain, general journal nggak dikerjain kan, itu nggak akan bisa ngisi ini, gitu. Jadi ketahuan nanti tugasnya dia bisa sampai mana. Kalau misalkan dia rajin, otomatis dia sampai selesai jadi. Tapi kalau misalkan dia malas, nggak bakalan bisa sampai buku besar, nggak bakalan, karena jurnalnya juga nggak mau dikerjain, gitu. Sumbernya kan dari situ semua. Udah gitu, kalau kamu salah satu, bisa salah semua, ya kan? Makanya hati-hati ketika kalian mau menginput data. Kalau misalkan kalian bisa menggunakan rumus, silahkan pakai rumus aja, kan lebih gampang. Excel itu makanya ibu pakai Excel, biar kalian bisa nambahin apa-apa semua lebih mudah itu dengan menggunakan rumus. Jadi tinggal disum, terus kalau mau ngambil angka tinggal diklik aja, sama dengan terus diklik link mana ataupun sel mana yang mau kita ambil. Ya, yang paham caranya pasti ngerti maksudnya. Kemudian selain daripada ada buku besar pembantu, ya, di sini ada listnya, list atau rekapitulasi. Nah, ya, kalau di jurnal namanya kan rekapitulasi jurnal. Nah, ini list dari akun receivable dan juga akun payable. Angkanya dari mana? Nah, angkanya bisa kalian ambil dari angka terakhir. Nih. Angka terakhirnya untuk toko Andani, ya, dia ada di 109.400 tuh ya. Lihat ya, 109.400. Toko Bahana ada di 30.220. Toko Cempaka ada di 37.800. Toko Dira 47 juta. Begitu juga dengan si ini, akun payable. Akun payable ada di angka terakhirnya segini untuk PT Asoka, Barata 50.600. Carakannya sudah kosong sini. Ya, kalau misalkan memang nggak ada ya tinggal kamu pindahin, ya strip aja 0 gitu ya. Setelah itu kamu bikin seperti ini, ya, kamu bikin lagi nanti ledger atau buku besar yang utama. Buku besar utama ini dia terdiri dari semua akun yang udah dibuka, ya.
yang ada di trial balance maupun yang ada di nama-nama akun yang udah ibu kasih. Number itu ditulis nggak? Iya. Number yang ada di pojok kanan atas ini harus ditulis. Supaya apa? Supaya kalian bisa tahu ini berurutan. Sesuai dengan urutan yang ada di nama-nama akunnya. Nah, di nama-nama akun itu udah ada nomor akun, nama akun, dan artinya. Jadi kalau misalkan kalian nggak tahu bahasa Inggrisnya, kalian bisa pakai kan artinya. Nah, tapi tetap yang masuk ke sini bahasa Inggrisnya, cash in bank, bukan cash di bank gitu ya, cash in bank gitu. Nah, kemudian sama nggak cara pengerjaannya? Sama persis dengan buku besar pembantu. Tapi yang membedakan di sini kita mengerjakannya bukan per toko, tapi per akun, ya. Jadi satu buku besar ini untuk satu akun. Kalau tadi kan satu buku besar untuk satu toko. Kalau yang ini satu buku besar untuk satu akun. Nah, ini namanya buku besar utama. Masukkan nama akunnya, masukkan juga number akunnya, masukkan opening balance-nya, ya. Opening balance dari mana? Dari trial balance yang pertama, yang menjadi patokan kita. Setelah itu ada dari jurnal-jurnal. Sama nggak? Sama kayak yang tadi. Jadi kamu lihat cash in bank itu adanya di jurnal apa saja. Apakah ada di resep? Nah, kalau ada di resep jurnal cash in bank, nah makanya ibu suruh rekapitulasi biar kalian tahu. Tinggal mindahin aja dari sini, ya. Tinggal mindahin dari sini, rekapitulasi, masukin ke ledger. Ya, tinggal masukin saja. Nah, kalau misalkan di sini debit kayak tadi, di sini debit berarti ditambah, masukkan di debit. Kemudian cash in bank ada di jurnal apa lagi selain ada di resep jurnal. Nah, cari lagi, ya. Apakah ada di disbursement? Ada dia di sini kan? Berapa besarnya dia? Nah, sini. Nanti kalau kamu udah selesai, ya, ini tinggal dimasukin aja yang ada di sini. Cash in bank-nya berapa? Terus nanti dimasukin. Tuh. Nanti kalau harus dirubah. Nah, 518.500, ya, 518.500 kita harus ditambah karena dia harus dikurang karena dia ada di debit dan ada di kredit. Nah, kalau misalkan kamu sudah mengurangi, berarti yang ada di sini, yang ada di debit ini udah selesai dikurangin ya, udah diselisih. Itu adalah yang menjadi patokan kita untuk kelanjutannya. Hasil akhir dari cash in bank adalah segini. Gitu, ya. Jadi kalian bisa menggunakan rumus, ya, dengan cara mengurangi sama dengan kalian klik sel yang ada di sini 518.500, terus ada seperti kurang minus gitu, diklik minus, terus klik sel yang ada di sini. Misalkan di sel kamu adanya berapa? F12. Nah, klik terus di enter. Nah, nanti dia akan muncul sendiri hasilnya seperti ini. Gitu. Jadi lebih mudah kalau misalkan menggunakan Excel. Petty cash juga demikian, masukkan opening balance-nya. Nah, kan kalau petty cash otomatis dia ada di petty cash jurnal. Masukin apa yang ada di petty cash jurnal. Ya, 4950 masukin. Setelah itu udah dimasukin, ya, kan dikurangin jadinya berapa. Nah, taruh di debit karena saldo normalnya di situ. Setelah itu ada di cash disbursement jurnal karena dia untuk pengisian kembali kas kecil, ya. Debit sama debit kita tambahin, taruh di sini. Seperti itu caranya. Dan ini adalah saldo akhir dari si petty cash.
Account receivable yang tadi udah kita bikin juga dibikin, ya, juga dibikin untuk buku besar utamanya. Walaupun kita udah punya buku besar pembantu, tetapi kan itu per toko. Nah, kalau account receivable yang ada di sini, ini langsung per account. Jadi langsung masukin totalan dari setiap jurnal. Bukan seperti tadi lagi, ya. Kalau yang tadi kan per toko tuh. Nah, kalau ini bikin totalan dari setiap jurnal. Kita bisa lihat, misalkan di sini ada account receivable, ya. Nah, account receivable. Nah, langsung kita pindahin ke dalam ledger. Ada di sini. Sales jurnal, masukin debit sekian. Tuh. Kalau dia ada di debit sama di debit, otomatis kita bisa tambahin dan ditaruh di debit. Nah, totalannya ada di save jurnal juga kayak gitu. Taruh di kredit. Udah gitu dikurangin, jangan lupa. Dan itu hasilnya segitu. Taruhnya di debit. Nah, untuk akun yang mungkin tidak keluar pada saat transaksi, kalian cukup dengan memasukkan opening balance aja. Kamu cuman ambil dari trial balance gitu, ya. Jadi cuman masukin dari opening balance jika tidak timbul atau tidak ada di jurnal-jurnal yang udah dibikin. Masukin aja dari trial balance. Kalau merchandise inventory kan ada, berarti dia harus dimasukin dari jurnal purchase dan general journal. Mana lagi yang tidak ada? Nah, ini misalkan ini. Dia hanya ada di trial balance, tapi nggak ada tuh, nggak ketemu di jurnalnya. Tinggal masukin aja opening balance-nya. Seperti itu cara pengerjaannya. Jadi cuman tinggal masukin opening balance-nya aja di debit atau di kredit, tergantung nama akunnya. Ya, sampai dengan semuanya habis dari nomor akun itu yang ada di trial balance sampai dengan semuanya habis. Cara pengerjaannya memang harus seperti itu. Kalau misalkan mengerjakan ini, yang pertama kalian harus teliti masukin dari setiap jurnal, ya. Salah memasukkan itu akan timbul atau berdampak kepada salah dari saldo buku besar. Nanti neraca saldo kamu akan jadi salah. Kan nanti kita bikin neraca saldo. Habis itu kan nanti akan jadi salah. Kalau misalkan salah memasukkan dari setiap jurnal. Jadi pelan-pelan aja ngerjainnya. Kalau bisa ya menggunakan rumus tadi, tinggal klik sama dengan aja gitu ya, sama dengan di selnya, kemudian kita pilih jurnal mana yang mau kita masukin, tinggal klik selnya, enter. Sebenarnya seperti itu cara pengerjaannya. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan komputer, menggunakan laptop, ataupun menggunakan seperti ini ya, gadget, HP, itu bisa. Asalkan kalian paham cara memasukkan rumusnya. Tinggal sama dengan, terus pilih dari jurnal mana, dari purchase jurnal kah, atau dari general jurnal. Pilih nominal yang ingin dipindahkan, tinggal klik enter. Nanti dia akan pindah sendiri. Tapi bukan berarti yang ada di jurnal tadi hilang, tidak gitu. Tetap ada di jurnal tadi, tetap ada, cuman kayak copy lah istilahnya, seperti itu. Nah, setelah kalian memasukkan seluruhnya, baik yang ada di dalam jurnal maupun yang nggak ada di dalam jurnal, hanya ada di trial balance, sudah selesai dimasukkan, ya. Cek sekali lagi
Ya, jadi kalau misalkan udah selesai nih, misalkan kalian udah selesai semua sampai dengan yang terakhir. Nah, sampai dengan yang terakhir di sini. Ya, dengan kode akun 9 depannya. 9 3000. Kalau udah selesai semua, kalian cek lagi apakah ada kesalahan. Jadi jangan buru-buru main langsung kirim. Ya. Buru-buru pengen cepet selesai terus nggak dicek lagi terus langsung kirim. Coba dilihat lagi apakah ada kesalahan. Nah, karena kalau kamu ntar di sini di ledger itu riskan banget untuk kita melakukan kesalahan. Bukan cuman dari kita input per jurnal, tapi cara kita mengurangi kalau dia nggak pakai rumus, kalian pakai kalkulator juga riskan buat salah gitu. Ya wajar salah ya, tapi jadi kita bisa lihat yang salahnya di mana dengan cara kita mengecek ulang apakah cara kalian memasukkan debit dan kreditnya udah benar, mau tambah atau dikurang. Nah, itu takutnya debit sama debit kalian kurang atau kredit sama kredit nggak sengaja kalian malah kurangin. Ya, kalau nggak konsen kan kadang yang seperti itu aja, hal sepele aja kadang suka kelewat gitu atau terlupakan. Ya, jadi kalau kalian boleh tulis di dalam buku kalian, ya, Umu, Marsha, kalian ingin tulis di dalam buku kalian, debit sama debit dia bertemu itu harus ditambah. Kredit dengan kredit jika bertemu juga harus ditambah. Kecuali kredit ketemu debit dan debit ketemu kredit, itu harus diselisih atau dikurangin. Gitu ya. Nah, itu cara pengerjaan ledger. Setelah kalian udah selesai, baru kalian boleh mengirimnya. Jadi ada di sini yang harus dikerjakan ada buku besar pembantu piutang, buku besar pembantu utang, ada list. Nanti ibu kasih waktunya agak lama deh supaya kalian bikin ini ya, bisa bikin ini. Terus ada ledger yang utama. Sampai dengan di sini dulu. Ledger kedua ini ya, ledger kedua ini jangan kalian bikin dulu ya. Jadi hanya yang ledger ini yang kalian isi dulu dan buku besar pembantunya. Untuk ledger kedua nanti dulu. Karena kalian untuk mengisi ledger kedua harus mengisi juga adjustment-nya. Ya, adjustment harus diisi dulu. Nah, karena nanti akan ada perubahan di penyesuaian gitu. Jadi otomatis ini nanti dulu dikerjainnya. Ya, jadi kerjain dulu yang ledger pertamanya. Kalau misalkan ini udah, baru boleh kirim. Oke, selesai ya. Nah, terus selain ini, ibu juga mau kasih ke kalian ada games. Nah, jadi nanti udah ibu kasih linknya. Ini Google Classroom ya, Google Classroom kalian itu ya. Nah, nanti ibu akan berikan di Google Classroom kalian untuk gamesnya. Jadi gamesnya nanti seperti ini. Linknya nanti ibu kasih. Mana ya? Nah, ini gamesnya kayak gini nih. Namanya accounting. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nah, ini gamesnya. Ya, ini gamesnya. Ini di sini ada setting,
terus juga kalian bisa learn di sini. Ya, caranya kalian caranya nanti kalian download dulu gitu ya. Download aplikasinya, nanti linknya Ibu kasih. Terus di sini ada learn ya. Learn nanti diklik aja. Nah, nanti kalian bisa lihat cara pengerjaannya. Di sini yang diminta misalkan kayak gini. Ini ada nama akun. Dia posisinya ada di debit apa di kredit sih? Ya. Jadi berarti otomatis kalian harus hafal nama-nama akun. Ini membantu kalian untuk menghafal posisi debit sama kredit yang banyak sering orang lupa. Gitu. Semakin kamu hafal posisinya, skor kamu nanti akan semakin besar. Gitu ya. Nah, di sini juga ada beberapa pertanyaan terkait dengan bukan hanya posisi, tetapi ada juga persamaan dasar akuntansi gitu. Apakah kalau aset ditambah dengan liability jadinya apa gitu ya. Nah, kemudian di sini nanti ada pertanyaan seperti ini juga ya. Kalau dia ada tanda panah ke atas, liability ya, untuk liability ya. Liability kan kalau panahnya ke atas itu dia ada kredit karena dia bertambah ya. Kemudian kalau misalkan dia berkurang, otomatis tanda panahnya yang merah ini ya ke bawah itu adanya di debit. Jadi kita bisa membuat ataupun memainkan gamesnya sesuai dengan nama-nama akunnya, sesuaiin dengan nama-nama akunnya. Kalau untuk liabilities ya, kalau misalkan dia bertambah adanya di debit atau di kredit, nanti kalian tinggal klik doang debit atau kredit, udah itu aja. Equity juga demikian ya. Kalau misalkan equity ada di kredit, berarti equity-nya bertambah dong. Equity berkurang adanya di debit. Nah, seperti itu. Ya, income juga demikian, ya. Nah, kalau kamu mau belajar terkait dengan posisi, adanya di learn. Ya, exit untuk keluar otomatis pastinya. Nah, kemudian ada play di sini. Play. Ibu saranin yang easy dulu. Easy itu yang paling termudah, moderate itu dia tengah-tengah tingkat kesulitannya, hard itu udah yang paling tinggi tingkat kesulitannya. Jadi dari yang easy dulu aja. Nah, nanti seperti ini. Nah, nanti ada pertanyaan tuh yang di atasnya, kalian bisa lihat ya. Nah, bisa dihindarin bola-bola api itunya. Nah, kalau misalkan income misalkan bertambah, ketika kamu misalkan salah, nah dan dia kena bola-bolanya, kalian bisa mati tuh pesawatnya. Seandainya kalau misalkan kamu kliknya di kredit misalkan ya, nah biar dia bisa hilang, berarti jawaban kamu benar ya. Kemudian expense, kamu pengen salah gitu ya, pengen harusnya kan adanya di, nah tuh dia bisa hilang dengan sendirinya. Kalau aset misalkan bertambah ya, aset bertambah atau dia naik, kamu salah memasukkannya, dia nggak akan bisa mati pesawat aliennya, nggak akan bisa mati dia pesawat aliennya. Tapi kalau misalkan asetnya bertambah, kamu klikkan di debit misalkan, dia bisa seperti itu ya. Itu cuma sekedar contoh aja ke kalian. Nah, nanti skor yang ada di sini itu menunjukkan berapa besar kalian punya skor. Nanti di screenshot. Nah, skornya berapa gitu. Ini cuman sekedar untuk kalian refresh atau
memberikan pemahaman kalian terkait dengan posisi debit kredit aja. Nah, biar kalian nggak lupa posisi debit kredit yang ada di dalam akuntansi. Tuh, kita balik lagi ya. Nah, oke. Untuk sekarang ini, kenapa ini nggak kelihatan tadi? Si Marsha kemana ya? Tadi ada Marsha. Kepental apa dia? Ini tadi yang ngechat siapa ya? Umu ya? Iya. Umu tadi nggak kelihatan, mungkin ini kali Umu apa namanya? Sinyalnya Umu di sana nggak stabil. Kadang kalau sinyal nggak stabil itu bisa bikin screen yang diberikan itu nggak terlihat satu, atau nggak kedengeran, bisa juga ya, bisa berakibat nggak bisa dengar speaker lagi berbicara. Terus video yang ditampilkan ataupun apa namanya, kalau misalkan kalian ngidupin video gitu ya, itu nggak jalan, itu bisa berakibat seperti itu kalau sinyalnya nggak stabil. Nah, maka dari itu memang kadang sinyal berpengaruh nih untuk si Zoom ini, karena kan dia bentuknya adalah aplikasi untuk webmeet gitu ya. Nah, jadi otomatis kalau sinyal kita ataupun kuota, kadang juga seperti itu, kuotanya tinggal dikit, bisa juga berakibat nggak bisa kelihatan. Oke, ini udah Ibu rekam. Mudah-mudahan rekamannya juga sudah bisa nanti kalian lihat. Nanti coba Ibu upload ya. Nah, kemarin nggak bisa terlihat gitu, jadinya mudah-mudahan yang ini benar terekam. Karena ini pakai HP tuh. Nah, untuk Putri baru datang atau dari tadi Putri? Tadi sempat melihat sampai dengan yang mana? Halo Putri, bisa kedengeran nggak Putri? Nggak kedengeran ya di Ibu? Ya, mute-nya dulu. Putri udah sampai mana tadi pas Putri datang? Nanti tinggal dilihat aja ya. Kalau misalkan ketinggalan, nanti rekamannya dilihat lagi, itu bisa diulang-ulang lagi aja. Gitu untuk yang buku besar ini. Udah itu aja yang mau Ibu sampaikan ke kalian. Nanti link untuk gamesnya Ibu berikan ke kalian ya. Nah, biar kalian bisa menghafal posisi debit sama kreditnya itu lewat games, dan itu menarik sekali ya. Kadang suka gemes misalkan ya, sebenarnya pengen pencet gitu ya, tapi kadang suka error atau kayak gimana ya, sabar aja. Kadang nama setiap HP kan beda-beda. Ada yang mungkin HP-nya jadul gitu ya, gitu. Terus kalau misalkan HP-nya jadul ya kadang susah gitu. Oke. Kalau udah, nanti Ibu akan berikan ya di YouTube, dan link YouTube-nya akan Ibu share di Google Classroom, sama seperti link games-nya ya. Di Google Classroom aja nanti Ibu share-nya. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum. Ibu screenshot ya. Oke.